Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin 1, yaitu kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama kita akan membahas yang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid al-Quraisy at-Taimi. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki. Beliau tidak pernah menyembah berhala, dan saat Nabi Muhammad menawarkan Islam, Abu Bakar langsung menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Abu Bakar juga mendapatkan julukan Asy-Syiddiq yang berarti benar dan Al-Atiq yang berarti bebas dari api neraka. Abu Bakar menemani Rasulullah berdakwah secara diam-diam maupun terang-terangan. Beliau juga yang menemani Rasulullah hijrah saat kaum Quraisy sudah berbuat zalim di luar batas kepada umat muslim. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW melalui musyawarah antara kaum Ansyar dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Saidah. Terjadi perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar tentang siapa yang akan menjadi khalifah. Kaum Ansar mengusulkan agar salah satu dari mereka menjadi khalifah, sementara kaum Muhajirin mengusulkan agar Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah perdebatan, Abu Bakar diberikan baiat atau sumpah setia oleh para sahabat sebagai khalifah pertama. Baiat ini diberikan oleh Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh sahabat lainnya. Alasan pengangkatan Abu Bakar yaitu saat kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar juga dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, serta memiliki pengalaman dalam memimpin umat Islam dan telah menjadi salah satu penasihat Rasulullah SAW. Dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, umat Islam memiliki pemimpin yang kuat dan bijaksana untuk memimpin mereka setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar dalam puncak kedudukan. Para ahli sejarah sepakat bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah. Saat perang Badar, hanya Abu Bakar yang bersedia menghunus pedang untuk menjaga Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin yang menyerang, melainkan Abu Bakar juga balas menyerangnya. Dialah manusia yang paling berani. Abu Bakar juga berserta dalam perang Uhud, perang Tabuk, dan perang Hunain. Peristiwa ini menunjukkan kesetiaan dan keberanian Abu Bakar dalam mendukung Rasulullah dan pasukan muslim dalam berbagai situasi. Masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Beliau diangkat setelah Rasulullah wafat. Masa kekhalifahan Abu Bakar dianggap sebagai salah satu periode penting dalam sejarah Islam, karena beliau berhasil menjaga stabilitas dan persatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa peristiwa penting selama masa kekhalifahan beliau, yaitu 1. Perang Riddah. Pada saat ini Abu Bakar menghadapi pemberontakan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat dan menolak kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua yaitu penyatuan Arabia. Abu Bakar berhasil menyatukan kembali suku-suku Arab dan memulihkan stabilitas di Jazirah Arab. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran yang saat itu masih berupa tulisan-tulisan lepas dan hafalan para sahabat. Yang keempat, ekspedisi militer. Yang kelima, Abu Bakar juga melanjutkan beberapa ekspedisi militer ke wilayah-wilayah sekitar termasuk Irak dan Syria. Abu Bakar meninggalkan peninggalan bersejarah selama masa pemerintahannya, termasuk yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran yang dilakukan di bawah pengawasan Zaid bin Thabit. Yang kedua, ekspansi militer. Abu Bakar memulai ekspansi militer ke Suriah dan Persia yang membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut di bawah Umar bin
Khattab. Yang ketiga, pembangunan struktur pemerintahan. Abu Bakar membangun struktur pemerintahan yang efektif dan efisien yang membantu mempertahankan stabilitas dan kesatuan di Jazirah Arab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkemuka dan khalifah kedua dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 586 Masehi. Umar berasal dari suku Quraisy yang memiliki pengaruh besar di kota tersebut. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sebagai orang yang keras dan tegas. Bahkan ia awalnya adalah salah satu penentang utama Nabi Muhammad SAW. Namun setelah mendapatkan hidayah dan memeluk Islam, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi dan berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab adalah periode penting dalam sejarah umat Islam yang dikenal dengan ekspansi wilayah, reformasi administrasi, dan pembentukan sistem kesejahteraan sosial. Masa kekhalifahan ini juga ditandai dengan penaklukan wilayah-wilayah besar seperti Persia dan Romawi. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah setelah Abu Bakar meninggal berdasarkan wasiat yang ditinggalkannya. Masa kepemimpinan Umar berlangsung selama 10 tahun dari 634 Masehi hingga 644 Masehi. Masa kekhalifahan Umar ditandai dengan ekspansi wilayah yang signifikan. Kekhalifahan Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah besar termasuk Persia, Romawi yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar. Umar bin Khattab melakukan reformasi dalam sistem administrasi. Ia mulai menerapkan sistem pembayaran gaji dan pajak serta mendirikan pengadilan untuk memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Umar bin Khattab juga dikenal dengan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat. Ia memastikan bahwa tidak ada warga negara yang kelaparan, sakit, atau mengalami kesulitan. Peninggalan penting masa Khalifah Umar bin Khattab. Berikut adalah beberapa warisan penting peninggalan Umar bin Khattab, yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kanal untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi sosial. Selain itu, penetapan tahun Hijrah sebagai kalender resmi. Yang terakhir yaitu perekrutan dan pengembangan pemerintahan dengan memilih pejabat yang profesional, jujur, dan amanah. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada beliau. Abu Bakar rela mengorbankan hartanya, dirinya, dan juga keluarganya untuk mendukung dakwah Islam. Beliau adalah khalifah pertama yang berhasil menjaga stabilitas dan kesatuan umat muslim. Selain itu, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang lembut dan penyayang, dermawan, dan juga khalifah yang bijaksana. Umar bin Khattab dikenal dengan keberaniannya dalam menghadapi tantangan musuh. Beliau juga dikenal tegas dalam mengambil keputusan hukum dan memutuskan perkara. Beliau juga merupakan inisiator sholat tarawih dan selalu menggalakkan memelihara Al-Quran dan menetapkan kalender Hijriah. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.